yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga yakni penutup. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, liridho'illahi ta'ala al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah keberkahan acara ini. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Marwan, Magister Humaniora. Kepada Bapak Dr. Iwan Marwan, disilakan. Untuk Pak Iwan skip dulu nggih. Beliau Belum belum bisa hadir, Mbak. Mungkin langsung akan belum. bisa dapat. Langsung sambutan kedua saja, Mbak. Suaranya masih belum muncul, Mbak Sahara. Mohon maaf, Ibu. Mute. Kita lanjut ke sambutan yang berikutnya kepada Ibu Ayundaris Kapus Pita MA. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Bahasa Indonesia YIN Kediri, Dr. Iwan Marwan, MHum. Yang kami hormati Ketua Jurusan Terpimpin Fisikologi NTB, yang kami hormati para pemateri, pembicara akademik pada pagi hari ini, Ibu Nurul Lestari NTB dari IAIN Kediri, dan Ibu Berlian Pancarani NTB dari IAIN Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa Indonesia YIN Kediri dan YIN Ponorogo yang berkenan hadir pada kegiatan temu bicara akademik pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia dari IAIN Ponorogo maupun dari IAIN Kediri. Sebelumnya mohon maaf karena pada kesempatan ini Bu Tintin belum bisa hadir. Bu Tintin selaku Ketua Jurusan IAIN Ponorogo belum bisa hadir dan mungkin tidak ada sinyal di sana. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di forum yang insya Allah penuh berkah dan penuh manfaat ini dengan keadaan bahagia dan insya Allah sehat selalu. Amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untuk berbicara akademik ini dapat kita selenggarakan untuk pertama kalinya dan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak IAIN Kediri karena telah bersedia menjadi bersama dengan kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan dan insya Allah membawa manfaat untuk kita semuanya. Kegiatan ini merupakan wadah bagi dosen dan juga mahasiswa, terutama dosen dan mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia, baik IAIN Ponorogo maupun IAIN Kediri, untuk bertemu secara tidak langsung ya, secara melalui Zoom, dan berdiskusi terkait isu-isu kebahasaan, kesastraan, dan pengajarannya. Kegiatan ini tentunya tidak akan selesai hari ini. Insya Allah nanti akan ada kegiatan berikutnya, kelanjutan dari kegiatan ini. Jadi ada sesi-sesi berikutnya nanti insya Allah. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian, baik pemateri maupun adik-adik mahasiswa, agar dalam diskusi ini nanti menjadi wadah kita untuk sharing, agar diskusinya nanti hidup dan menghadirkan banyak informasi, dan juga hal-hal baru yang lain. Saya mewakili Tadris Bahasa Indonesia YIN Ponorogo, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini dari kami banyak atau ada hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami mohon masukannya terutama dari pihak IAIN Kediri, masukan agar nanti kegiatan ini ke depannya
agar lebih lebih baik lagi dan lebih lebih sistematis lagi, lebih yang baik-baik lah ke depan. Kami harapkan masukan dari terutama dari YUM Kediri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, untuk kelancaran kegiatan pagi ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama agar kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Sahara. Baik, disampaikannya terima kasih kepada Ibu Ayunda Rizka Puspita. Dikarenakan Bapak Dr. Iwan Marwan tidak ada kabar untuk dapat menyampaikan sambutannya, tibalah kita di acara penutup. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai webinar ini, alangkah baiknya saya menyampaikan beberapa ketentuan yang diharapkan agar dipatuhi agar webinar ini dapat berjalan dengan baik. Kepada seluruh peserta, bisa meng-on-kan kameranya dan meng-off-kan audionya, dan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan, serta memperhatikan pemakaian celana atau rok panjang sebagai antisipasi dikhawatirkan ketika saudara berdiri akan terlihat. Kemudian, ketika pemateri menyampaikan materi, hadirin tidak diperkenankan melakukan interupsi, dikarenakan untuk sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi webinar dan juga diskusi yang mengangkat tema strategi dalam pembelajaran bahasa. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Ibu Berlian Pancarani. Nama lengkap, Berlian Pancarani, riwayat pendidikan, S1 Universitas Negeri Malang, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, lulus tahun 2016, S2 Universitas Negeri Malang, Pendidikan Bahasa Indonesia, tahun lulus 2018, dan karya ilmiah dari beliau Ibu Pancarani, judul Bahasa Indonesia untuk Karya Tulis Ilmiah, jenis buku, tahun 2020, Evolusi Pembelajaran di Masa Pandemi, jenis buku, tahun 2021, Literasi Digital dalam Pembelajaran Bahasa Perguruan Tinggi di Daerah Pandemi, jenis artikel, tahun 2021, Implementations of Religious Activities as an Effort to Form Students' Religious Character at MI Ma'arif Cepo, jenis artikel, tahun 2023, The Relevance of Indonesian Language Subjects Objectivities Pancasila Students' Profile Dimensions, jenis artikel, tahun 2023, Novel Mata di Tanah Melus, Analisis Nilai Pendidikan Karakter, jenis artikel, tahun 2023, Kompleksitas Kalimat Bahasa Indonesia dalam Karya Siswa Sekolah Dasar Inklusi, jenis penelitian, tahun 2023, dan Tindak Tutur Ilokusi dalam Novel Paradigma, karya Syahid Muhammad, jenis artikel, tahun 2024. Selanjutnya, kepada pemateri pertama, selama 15 menit ke depan, Ibu Berlian Pancarani, Magister Pendidikan, disilakan untuk menyampaikan materi. Saya belum bisa berbagi layar sebentar. Ya, Saya bagikan layarnya. Atau Berlian. atau mungkin saya sendiri yang berbagi layar ini. Bentar, bentar.
Sebentar Bu Yunda. Oke. Bentar, saya buka dulu. Saya bagi layar bisa nggak? Sudah kelihatan. Oh, sudah. Terlihat. Terlihat. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tintin Susulawati MPD yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Ayunda Rizka Puspita MA. Yang terhormat Bapak Iwan Marwan MHum selaku Kajur dari IAI Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Yang saya hormati Ibu Nurul Dwi Lestari MPD selaku pemateri kedua pada kegiatan temu bicara akademik pagi hari ini. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dari Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri dan IAIN Ponorogo. Di sini sebelumnya izinkan saya nanti selama 15 menit ke depan menyampaikan materi terkait dengan beberapa konsep dasar pada pembelajaran. Jadi sebelum nanti eh, terkait strategi-strategi pembelajaran pada pembelajaran bahasa disampaikan lebih lanjut dan lebih rinci oleh Ibu Nurul Dwi Lestari. Nanti di sini saya akan membahas terkait konsep dasar dari pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saya mulai. Sebelumnya, apabila rekan-rekan membaca beberapa literatur yang ada di yang sekarang sudah bisa banyak diakses oleh teman-teman mahasiswa, itu ada beberapa yang menyebutkan bahwa sampai detik ini belum ada batasan yang jelas atau batasan yang bisa membatasi terkait dengan istilah-istilah dalam pembelajaran. Sehingga pada prosesnya, baik pendidik maupun rekan-rekan mahasiswa kependidikan itu masih mengalami kebingungan terkait membedakan apa itu pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik ataupun taktik pembelajaran. Sebelum berangkat ke situ, marilah kita mulai dengan konsep pembelajaran dulu. Di sini Gardner dan kawan-kawan ini menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Nah, dalam proses pembelajaran itu memungkinkan pula terjadinya proses dari pendidik untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan metode ataupun model, strategi, teknik, pendekatan yang akan digunakan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada proses atau ada kegiatan untuk memilih, menetapkan ataupun mengembangkan eh, metode, model, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran gitu. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran di sini ada beberapa ciri. Yang pertama adalah mengaktifkan motivasi belajar peserta didik, kemudian tersampaikannya tujuan pembelajaran yang disampaikan secara rinci oleh pendidik kepada peserta didik yang diharapkan nanti peserta didik memiliki pandangan yang sama dengan pendidik bahwa tujuan dari pembelajaran itu yang akan dicapai pada suatu proses pembelajaran itu apa. Kemudian mengarahkan perhatian pada proses pembelajaran, selanjutnya adalah merangsang ingatan, yang kemudian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan retensi atau kemampuan mengingat pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi tidak hanya sampai pada proses memasukkan dalam memori peserta didik, tetapi juga diharapkan peserta didik mampu meningkatkan mampu mengingat pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari gitu. Selanjutnya menyediakan bimbingan pelajar, melancarkan transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, dan yang terakhir adalah memperlihatkan penampilan atau memberikan umpan balik terhadap hasil dari proses belajar yang telah diperoleh siswa. Itu selanjutnya
Di sini tadi kalau rekan-rekan melihat di bagian judul awal di slide pertama itu ada istilah-istilah, beberapa istilah terkait pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik. Di sini ada bagan yang menggambarkan di mana sih posisi dari istilah-istilah tersebut berdiri. Dari bagan itu tergambar jelas bahwa semua itu berangkat dari teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran yang rekan-rekan ketahui itu berupa seperti teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Kemudian dari teori belajar tersebut diturunkan ke dalam sebuah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu disusun berdasarkan suatu teori pembelajaran tertentu. Dari model pembelajaran baru nanti diturunkan pada pendekatan. Nah, pendekatan itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu pendekatan yang berbasis yang berpusat pada siswa dan pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, selanjutnya dari pendekatan tersebut diturunkan kembali menjadi strategi. Nah, strategi belajar itu mengacu pada tujuan belajar yang ingin dicapai oleh eh, peserta didik dan juga pendidik dalam suatu proses belajar tertentu. Nah, dari strategi tersebut diturunkan menjadi metode metode pembelajaran merupakan cara untuk mengimplementasikan rencana dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi tujuan yang telah dirumuskan tadi eh, dilaksanakan, dicapai seperti apa langkah-langkahnya itu ada di metode. Nah, dari metode baru dilaksanakan atau diimplementasikan secara spesifik dalam suatu langkah-langkah pembelajaran, nah itu ada di bagian teknik. Nah, teknik ini berhubungan erat dengan taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran itu sifatnya personal atau merupakan ciri khas dari masing-masing pendidik karena taktik pembelajaran itu berhubungan erat dengan pengalaman, kepribadian, kemampuan, dan karakteristik dari masing-masing pendidik. Jadi, taktik antara guru yang satu dengan guru yang lain itu bisa saja berbeda dalam mengimplementasikan misalnya suatu metode tertentu. Nah, itu bergantung pada karakteristik dari guru-guru tersebut. Selanjutnya, kita beranjak pada masing-masing istilah tadi ya. Yang pertama dari istilah tersebut ada 6 istilah. Kemudian yang pertama adalah model pembelajaran. Seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa model pembelajaran itu disusun dari suatu teori belajar tertentu. Jadi model pembelajaran dapat dikatakan sebagai kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam seluruh rangkaian pembelajaran. Nah, yang disusun berdasarkan suatu teori pembelajaran tertentu. Nah, baik. Selanjutnya, mohon maaf ada gangguan. Baik, selanjutnya dari tujuan penerapan suatu model pembelajaran diharapkan nanti baik dari guru maupun peserta didik itu dapat menghasilkan suatu proses pembelajaran yang berkualitas dan dalam menyajikan berbagai tugas yang harus dilakukan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, Joyce and Well mengklasifikasikan model pembelajaran menjadi 4, yaitu yang pertama model pembelajaran berbasis interaksi sosial, yang kedua model pembelajaran berbasis pemrosesan informasi, yang ketiga model pembelajaran berbasis personal, dan 4 modifikasi tingkah laku. Nah, dari keempat klasifikasi tersebut nanti diturunkan menjadi beragam sekali model pembelajaran. Nah, ini adalah contoh beberapa dari model pembelajaran yang sesuai dengan era sekarang. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu mendorong siswa untuk menyusun suatu proyek tertentu, kemudian menyelesaikannya, proyek-proyek yang dekat dengan kehidupan siswa tentunya. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah, jadi siswa didorong untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sekitar mereka. Yang contoh berikutnya adalah pembelajaran inquiry, itu dimulai dari mendorong siswa untuk
menyusun pertanyaan, kemudian melakukan proses investigasi, kemudian menyelesaikan, mendiskusikan, dan kemudian merefleksikannya. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh model pembelajaran. Nah, dari pada kenyataannya model pembelajaran itu beragam. Nah, ini saya di sini mencontohkan 3 model pembelajaran. Selanjutnya, dari model pembelajaran itu kemudian tadi di dalam bagan yang pertama tadi dari model selanjutnya baru diturunkan menjadi sebuah pendekatan. Nah, Roy Callen itu membagi pendekatan itu menjadi 2. Menurut pandangan dari Roy Callen, pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi dalam pendekatan berpusat pada guru itu semua eh, semua proses pembelajaran itu diputuskan oleh guru. Dari mulai manajemen, pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran, materi, dan seterusnya, itu semuanya ditentukan oleh guru. Nah, siswa di sini diposisikan sebagai objek belajar saja. Jadi, dalam proses pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, itu menurunkan strategi-strategi pembelajaran seperti pembelajaran langsung, deduktif, dan ekspositori. Nah, dalam pembelajaran yang berpusat pada guru, ini siswa hanya diposisikan sebagai penerima saja. Jadi semuanya dari guru. Nah, sedangkan yang pendekatan selanjutnya itu bertolak belakang, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam pendekatan yang berpusat pada siswa, siswa diberi ruang untuk mengambil peran dalam suatu proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Nah, di sini siswa dijadikan sebagai subjek belajar. Dalam pendekatan ini nanti diturunkan ke dalam sebuah strategi pendekatan yang berbasis discovery, inquiry, pembelajaran induktif, dan seterusnya. Nah, pada era sekarang, tahun-tahun ini, itu pendekatan yang berpusat pada guru dianggap sudah tidak relevan, karena tidak memberi ruang kreativitas pada siswa untuk berkembang. Nah, selanjutnya yang kemudian digalakkan yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa, sehingga diharapkan siswa dapat mengambil peran penting dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian siswa dapat eh, lebih kreatif, aktif, dan lebih mampu mengutarakan pendapatnya begitu. Selanjutnya, dari pendekatan-pendekatan pembelajaran tadi, selanjutnya diturunkan kembali menjadi sebuah strategi pembelajaran. Dick and Carey menyebutkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu set atau suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Nah, kata menimbulkan hasil belajar pada siswa ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran tadi seperti yang sudah diungkapkan di slide sebelum-sebelumnya tadi yang ada di bagan, bahwa strategi pembelajaran itu berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran nih, apa yang akan dicapai di akhir dari suatu proses pembelajaran. Nah, Dick and Carey kemudian juga menyebutkan bahwa ada 5 komponen dalam strategi pembelajaran yang baik. Yang pertama adalah bagaimana kegiatan pendahuluan, kemudian bagaimana strategi menyampaikan informasi, baik dari pendidik ke peserta didik, kemudian bagaimana partisipasi peserta didik dalam suatu proses pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana tes atau evaluasi dalam suatu proses pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah dari hasil evaluasi atau tes tersebut, bagaimana kegiatan lanjutan yang diberikan peserta didik, yang dilaksanakan oleh pendidik terhadap hasil dari peserta didik. Selanjutnya, pengelompokan dari strategi sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran, dan nanti eh, selanjutnya bagaimana strategi-strategi dalam pelaksanaan pembelajaran itu dapat diterapkan dengan metode yang baik.
karena setelah dari strategi nanti diturunkan kembali menjadi metode-metode. Kemudian Saskatchewan Education itu menjabarkan ada 5 ragam strategi pembelajaran. Di situ yang bisa rekan-rekan baca, di situ ada strategi pembelajaran langsung, kemudian tidak langsung, interaktif, eksperimen, dan strategi pembelajaran mandiri. Apabila rekan-rekan membaca beragam literatur, oh kok ini ada penyebutan strategi pembelajarannya tidak seperti itu, melainkan ada disebutkan strategi-strategi lain. Ya, itu yang sudah saya singgung di awal tadi. Jadi ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa sampai saat ini masih terjadi pembatasan yang belum jelas antara istilah-istilah dari pembelajaran tadi. Jadi masih banyak kebingungan. Bahkan nanti ketika diturunkan pada ranah pembelajaran di kelas, guru itu juga ditemukan masih banyak kebingungan mana yang disebut sebagai strategi, mana yang disebut sebagai metode, mana yang disebut sebagai model, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir terkait dari strategi kemudian diturunkan kepada metode pembelajaran. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa apabila strategi merujuk pada tujuan, nah metode itu adalah cara yang diimplementasikan secara langsung guru dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi cara-cara yang dilaksanakan guru di kelas itu bagaimana? Nah, cara-cara tersebut itu mengacu pada beragam jenis metode pembelajaran ya. Ada banyak sekali metode pembelajaran. Ada ceramah, ada pembelajaran berkelompok, diskusi, brainstorming, ada debat, seminar, dan seterusnya. Kemudian ada workshop, studi kasus, karya wisata. Nah, dari metode tersebut, kemudian barulah diturunkan menjadi sebuah teknik dan taktik seperti yang saya singgung di awal. Nah, teknik sendiri adalah langkah per langkah apa yang dilakukan guru dari suatu metode tertentu, langkah-langkahnya satu, misalnya kalau kita menggunakan metode ceramah yang dilakukan guru apa satu, seperti apa, dua, dan seterusnya, itu bagaimana. Kemudian, nah dari langkah-langkah itu tentu dari masing-masing guru itu berbeda taktiknya yang digunakan. Kalau teman-teman dalam proses belajar di kelas sebagai mahasiswa, tentu sering mengamati bagaimana antara dosen yang satu dengan dosen yang lain itu cara mengajarnya berbeda. Walaupun tujuan belajarnya mungkin sama, tetapi bagaimana dosen menyampaikan, bagaimana gaya bicaranya, bagaimana gaya penyampaian materinya dan seterusnya itu mungkin saja berbeda. Itu yang disebut sebagai taktik. Nah, taktik itu sifatnya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa taktik itu sifatnya individual atau personal. Baik, saya rasa itu dulu materi dari saya terkait dengan terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam proses pembelajaran atau konsep-konsep dasar dari istilah-istilah pembelajaran tadi. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari beliau, Ibu Berlian Pancarani, Magister Pendidikan. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Nurul Dwi Lestari. Nama lengkap, Ibu Nurul Dwi Lestari, pendidikan, SDN Merican 1, lulus tahun 2005, SMPN 4 Kediri, lulus tahun 2008, SMAN 7 Kediri, lulus tahun 2011, S1 Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2015, dan S2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2018. Untuk karya ilmiah, pengembangan media visual Trichart bertema kuliner Nusantara untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi kelas 7 SMP Pondok Pesantren Al-Huda Grogol, dimuat dalam Journal of Language Education, Linguistics and Culture,
Pol 4 nomor 2 Juni 2024. Analisis tingkat keterbacaan wacana menggunakan teknik closed test pada siswa kelas 7 tingkat SMP dimuat dalam narasi Jurnal Kajian Bahasa Sastra Indonesia dan pengajarannya Pol 2 nomor 1 April 2024. Analisis kemampuan membaca pemahaman siswa MTSN 2 Kediri melalui SQ3R dimuat dalam Jurnal Metamorfosa Pol 12 nomor 2 Mei 2024. Program Kampung Moderasi Beragama atau KMB sebagai perwujudan toleransi antar umat beragama di Desa Ngablak dimuat dalam Jurnal Pelita Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pol 4 nomor 3 Juli 2024. Kemudian pelatihan baca tulis Al-Quran melalui pembelajaran tajwid dengan metode Jamiati di TPQ Desa Begedeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, dimuat dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Pol 2 nomor 6 Agustus 2024. Selanjutnya, kepada pemateri kedua selama 15 menit ke depan, Ibu Nurul Dwi Lestari, Magister Pendidikan, disilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Zahra, moderator dari IAIN Ponorogo. Izinkan saya untuk share screen terlebih dulu, nggih. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, Sudah, ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Tintin, Kajur dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Ponorogo, Bapak Dr. Iwan Marwan yang mungkin hadir, Ibu Ayunda, dan juga Ibu Berlian Pancarani yang pada hari ini menjadi pemateri juga pada hari ini, serta yang saya banggakan mahasiswa dari IAIN Kediri dan juga mahasiswa dari IAIN Ponorogo. Senang sekali hari ini saya bisa bersua dengan ibu-ibu dosen dari IAIN Ponorogo dan juga mahasiswa dari IAIN Ponorogo. Belum pernah saya ke sana secara offline. Yang sudah pernah itu Yayan Salatiga, seingat saya. Semoga nanti benchmarkingnya bisa ke sana, Bu Ayunda. Dan juga saya juga kalau dengan mahasiswa Yayan Kediri pasti sudah ketemu tiap minggunya. Ya, semoga tidak bosan. Baik, saya pada kesempatan ini mendapatkan tugas ya, disesuaikan dengan tema topik pada hari ini yaitu strategi pembelajaran bahasa Indonesia. eh Menyambung dari penjelasan dari Ibu Berlian tadi, di sini saya akan menguraikan lebih mendalam tentang model pembelajaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Berlian, ya, model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual. Nah, berarti kalau kerangka konseptual itu berarti sudah disusun sistematis ya oleh para pengembangnya. Jadi tidak usah khawatir adik-adik, teman-teman mahasiswa ini nanti kalau praktik mengajar pada mata kuliah strategi mungkin nanti ada praktiknya atau mata kuliah lain ya micro teaching dan lain-lain nanti ada praktiknya. Itu silakan mengikuti sintak atau langkah-langkahnya yang ada di model tersebut karena itu sudah hasil dari pemikiran dan sudah disesuaikan dengan eh, keadaan sebenarnya kebutuhan peserta didik seperti apa ya. Jadi insya Allah bisa dilaksanakan oleh calon pendidik ya model pembelajaran itu ya. Nah, digunakan untuk apa model pembelajaran itu? Model pembelajaran itu penting sekali ya bagi seorang calon guru, bagi pendidik tentunya mengajarkan nanti tidak hanya ceramah saja ya. Untuk saat ini ya sekarang ini di kurikulum 2013 di kurikulum Merdeka, guru baiknya menggunakan model pembelajaran yang inovatif, yang menarik.
Tujuannya apa? Nah, ini seperti yang disampaikan Joyce and Wells ya, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan belajar dari peserta didik. Jangan sampai guru-guru ini ya, calon pendidik ini salah dalam memilih model pembelajaran sehingga tidak malah mencapai tujuan pembelajaran tapi justru malah mempersulit. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, karena waktunya 15 menit ya, kita langsung saja pada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning ini adalah pembelajaran penemuan. Ya, peserta didik itu diarahkan untuk menemukan konsep yang bermakna, ya, menemukan konsep sendiri. Jadi memang rata-rata model pembelajaran inovatif itu guru tidak banyak ceramah ya, guru tidak banyak action, yang banyak melakukan aktivitas secara kinestetik ataupun aktivitas yang lain itu adalah siswa. Jadi berpusat pada siswa. Nah, seperti apa langkah-langkah dari discovery learning? Nah, ini ya, yang pertama menciptakan stimulus. Nah, menciptakan stimulus atau rangsangan atau stimulation ya bahasa Inggrisnya. Menciptakan stimulus ini kira-kira dilakukan oleh siapa? Ya, ini ya saya jawab sendiri ya. Berhubung ini kok suaranya kok sepi sekali ya di speaker ya. Jadi menciptakan stimulus ini dilakukan oleh guru ya. Jadi guru ini yang berperan menciptakan stimulus itu. Bagaimana caranya guru menciptakan stimulus untuk siswa? Nah, guru harus menyiapkan bahan. Lah ini. Jadi walaupun berpusat kepada siswa, guru tetap memiliki peran yang besar ya, peran yang besar. Jadi menjadi fasilitator. Bahan-bahannya juga kalau menciptakan stimulus ini dari guru. Apa saja bahannya ya? Misalnya guru bisa menayangkan video ya, bisa memberikan gambar. Kebetulan saya ngajar mata kuliah media juga ini mahasiswa saya juga saya suruh untuk gabung ya di sini. Nah, misalnya punya media flashcard ya, diorama itu bisa dipakai. Jadi nanti siswa mengamati dari media tersebut. Juga bisa berupa teks ya, yaitu tadi teks, LKBD ya, lembar kerja peserta didik itu yang bisa membuat mereka terstimulus ya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya ya setelah siswa mengamati bahan dari guru tadi, langkah selanjutnya adalah guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka nanti em, berusaha untuk mencari jawabannya. Setelah itu lanjut ke tahap berikutnya dari discovery learning yaitu menyiapkan pernyataan masalah atau problem statement. Lah, pada tahap ini guru itu apa yang dilakukan oleh siswa? Nah, ini sudah mulai siswa ya yang aktif ya, yang mulai banyak aktivitas ya, aktivitas berpikir ya, yaitu siswa mengidentifikasi ya masalah dari yang sudah diberikan oleh guru tadi. Misalnya diberikan tadi waktu stimulus diberikan gambar-gambar ya flashcard isinya ada gambar-gambar kue-kue tradisional, kue tradisional Indonesia, Nusantara ya. Ada kue klepon ya, kue apem, nogosari ya. Nah, itu kemudian siswa diminta untuk eh, mendeskripsikan ya, mendeskripsikan dari situ. Nah, sehingga mereka memiliki dugaan-dugaan sementara atau
hipotesis ya, hipotesis atau jawaban sementara. Nah, atau juga bisa berupa teks ya, berupa teks atau berupa video tentang kue klepon ya. Kue klepon itu ternyata ada asal-usulnya, mengapa disebut klepon, mengapa disebut apem ya, ternyata ada asal-usulnya. Nah, itu kemudian nanti siswa mengidentifikasi ya. Bagian mana yang menunjukkan struktur, misalnya teksnya deskripsi ya. Bagian mana yang merupakan struktur teks identifikasi ya. Bagian mana yang masuk dalam struktur eh, deskripsi bagian misalnya seperti itu atau misalnya oh ternyata di bagian identifikasi itu ada sejarah asal-usul Nogosari ya. Bahan dasar bahan dasar Nogosari itu apa saja. Nah, mereka akan membuat dugaan sementara. Jadi dugaan sementara tentang struktur teks deskripsi dari video tadi. Langkah selanjutnya apa? Jadi setelah membuat jawaban sementara ya, kemudian siswa mengumpulkan data. Nah, ini siswa lagi ya yang repot ya. Siswa lagi yang aktif berpikir. Memang seperti itu karena tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Berlian ya bahwa apapun yang kita lakukan ya kalau kita melakukannya sendiri ya meringkas ya misalnya mendengarkan YouTube ya materi apa gitu ya terus sambil kita catat kita jawab sendiri kita rangkum itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, maka dari itu memang untuk saat ini pembelajaran memang diarahkan siswanya ya terpusat pada siswanya. Oke, langkah ketiga tadi adalah mengumpulkan data. Lah, kalau sudah siswa membuat dugaan sementara dari struktur teks deskripsi, misalnya, oh, kalau di deskripsi apa itu struktur selanjutnya deskripsi bagian itu ada tentang menjelaskan tentang sajian kue Nogosari itu seperti apa, rasanya seperti apa, ya kan, gurih atau manis atau kemudian warnanya. Nah, oh, mereka kemudian kalau sudah membuat jawaban sementara, mereka mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini mencari tahu. Lah, ini baru peran dari eh, siswa itu mencari referensi, ya, sumber referensi. Apakah betul di struktur deskripsi itu ada identifikasi yang isinya lokasi, isinya gambaran umum tentang objek. Apakah betul? Nah, jadi mengumpulkan data ini lewat eh, referensi. Jadi jika di sekolah tersebut boleh menggunakan handphone, boleh memakai internet, maka siswa juga bisa mencari referensi dari internet gitu ya. Nah, mengumpulkan data dan mengolah data ini kadang menjadi satu kesatuan ya. Jadi setelah mengumpulkan data, mencari referensi, mencari jawaban sementara tadi betul atau salah ya. Kemudian mengolah data. Nah, dari referensi-referensi tadi kemudian diolah ya, diolah ini melalui diskusi. Nah, lagi-lagi siswanya ya yang kalau gurunya memandu saja, tapi memandu kan tetap harus ada di kelas ya, tidak dibiarkan ya. Tetap dipandu diskusinya ya kan. Kalau ada masukan dari teman-teman yang lain dalam satu grup tuh supaya diskusinya berjalan lancar. Jadi tetap perlu bantuan guru ya. Selanjutnya yang kelima adalah memverifikasi data. Nah, memverifikasi data ini baru guru yang berperan. Ya. Guru berperan sebagai apa? Jadi guru mulai memberikan apa itu perbaikan ya jikalau ada yang keliru. Nanti ya kalian mahasiswa IAIN Kediri, mahasiswa IAIN Ponorogo, kalau sudah waktunya praktik beneran ya, kalau di kampus saya namanya PLP ya, itu pasti ya, insya Allah tetap
siswa itu walaupun mereka dengan imajinasinya yang tinggi, kekreatifannya, tapi tetap saja biasanya tetap ada satu dua yang jawaban mereka itu kurang tepat. Lah, kalau dibiarkan, kasihan ya nanti siswanya jadi tenggelam dalam kesalahan yang berlarut-larut ya. Maka dari itu perlu diverifikasi. Nah, ini guru perlu membetulkan kalau ada yang salah, ya, kalau ada yang kurang. Oh, kurang ini strukturnya ada yang kurang, misalnya begitu. Nah, kalau sudah diverifikasi oleh guru, kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini adalah tahap keenam ya dari discovery learning. Jadi, guru dan siswa nanti menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu, gitu ya. Kira-kira menarik tidak ini discovery learning ini ya? Jadi ini ada tahapan-tahapannya yang tahapan-tahapan ini akan muncul di modul ajar ya. Entah mata kuliahnya Bu Berlian dan juga yang di Ampu di IAIN Kediri untuk mata kuliah strategi. Kalau membuat modul ajar di bagian identitas pembelajaran itu akan muncul menggunakan pendekatan apa, menggunakan model apa. Dan di langkah-langkah pembelajaran juga harus muncul. Misalnya di identitas pembelajaran modul ajar itu ditulis pakai discovery learning. Di tahapan pembelajaran juga harus muncul langkah-langkah ini. Jangan jangan sampai memakai langkah yang lain. Langkahnya kok ternyata ceramah. Padahal di identitas pembelajarannya ditulis discovery learning. Jadi dalamnya di langkah-langkah pembelajaran itu, di bagian awal modul ajar tuh harus muncul 6 tahap ini, gitu ya. Kalau dulu RPP ya, sekarang mengikuti kurikulum yang baru ini namanya modul ajar. Nah, ini yang kedua, sudah berapa menit ya ini tadi ya? Ini selanjutnya model yang cukup menarik juga, ini adalah Project Based Learning atau PJBL. Nah, ini tadi juga sudah disinggung sedikit sama Bu Berlian. Oke, saya jelaskan langkah-langkah pembelajarannya ya. Jadi, langkah pembelajaran yang pertama adalah guru menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Nah, betul kata Bu Berlian tadi, proyek itu membutuhkan waktu untuk penyelesaian. Ya, jadi tidak bisa langsung sehari itu langsung selesai, tidak bisa. Oleh karena itu, dalam memberikan penugasan kepada siswa, misalnya siswa diminta untuk menulis teks LHO, laporan hasil observasi. Dipilihkan tema yang dekat dengan siswa, yang kontekstual, yang dekat dengan siswa. Soalnya kalau terlalu berat untuk mereka, mereka akan sulit untuk mengerjakannya. Jadi harus yang kontekstual. Selain kontekstual, harus juga yang menantang, ya. Harus yang menantang investigasinya nanti. Nah, setelah guru memberikan penugasan, selanjutnya mendesain perencanaan proyek. Nah, pada suaranya bisa dimatikan dulu yang ramai-ramai di belakang. Ya, biar yang lain tidak terganggu ya. Mbak moderator, tolong dibantu. Ini mahasiswa dari mana ini? Oke, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Mohon Oh, maaf Mas. untuk webinar yang masih mengaktifkan audionya untuk dimatikan terlebih dahulu agar tidak menginterupsi penyampaian materi dari Ibu Nurul Dwi Lestari. Oh, Mas Pede mahasiswa IAIN Kediri, mahasiswa saya sendiri. Uswatun, Mbak Uswatun. Mbak Uswatun Hasanah, temannya tolong diberitahuin ya. Nih, kalau tidak ini jadi kurang
Bisa dibantu unmute? Nggak bisa, sudah bisa. Gitu ya. Oke. Baik, ini tidak lama kok ya. Saya rasa hanya 15 menit itu cepat sekali ya. Sehingga rugi kalau disambi dengan kegiatan yang lain ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, pada tahap ini ya, ini guru mulai menyampaikan aturan main ya, aturan main, alat bahan yang bisa digunakan ya. Dan apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya dalam penyusunan teks LHO tadi. Nanti apa yang boleh dan tidak boleh misalnya jangan copy paste dari Google. Sekarang sudah ada chat GPT ya, sangat mudah sekali ya. Jadi ada larangan-larangan. Terus juga topik semuanya nanti terkait ada di perencanaan proyek. Menyusun teks LHO-nya bagaimana? Misalnya, misalnya perlu harus melalui wawancara atau observasi kepada ahli terkait topik. Nah, misalnya mau mendeskripsikan tentang produksi susu Karunia. Di Kediri ini ada susu yang legend, ya, namanya susu Karunia. Entah Bu Berlian tahu apa enggak? Bu Berlian kalau nggak salah dari Tulungagung ya. Seingat saya ini rekan saya seperjuangan S2 ya. Jadi tadi eh, CV-nya sama-sama dari UM. Nah, itu aturannya bagaimana aturan mainnya. Sehingga nanti diberitahu ya siswa-siswanya bahwa nanti pada pelaksanaan proyek ini untuk pengambilan data perlu observasi, perlu wawancara langsung kepada yang punya perusahaan itu ya. Ada seperti itu ya. Jadi memang proyek ya pembelajaran project based learning ini ada sesuatu yang menantang ya, investigasinya harus yang menantang. Nah, langkah selanjutnya eh yaitu menyusun jadwal. Nah, pada project based learning ini juga nanti antara siswa dan guru itu saling menyepakati jadwal pengumpulan. Seperti misal kalian dengan dosen kalian waktu UAS ya, suka negosiasi ya, kapan pengumpulannya. Nah, di project based learning juga begitu. Kapan pengumpulannya, menyusun apa, menyepakati timeline. Minggu depan progresnya apa? Minggu depannya lagi progresnya apa? Nah, itu terkait pada penyusunan jadwal. Dan memang harus ada progres terus ya. Langkah selanjutnya yaitu memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Nah, guru dalam proyek pembelajaran project based learning ini tidak hanya menyuruh ya, silakan menulis teks LHO. Udah setelah itu dibiarkan, tidak. Tetapi guru harus memonitor kemajuannya sampai di mana pengerjaannya ya. Sampai di mana mendapatkan data-data, laporan laporan hasil observasi itu kan harus rinci ya. Misalnya tentang objek, berapa kedalamannya, berapa panjangnya, itu harus harus rinci ya kalau LHO itu. Nah, jadi harus dimonitor perkembangannya. Kemudian kalau ada kendala juga guru harus menanyakan dan memberi solusi ya tentunya ya. Oh, kendalanya saya kesulitan menemui narasumbernya. Nah, nanti bisa dibantu ya, dibantu dengan solusi dari guru itu ya. Langkah selanjutnya yaitu menguji hasil. Nah, menguji hasil itu adalah terkait
presentasi produk ya. Presentasi produk, siswa presentasi kemudian memberi masukan. Nah, langkah terakhir itu mengevaluasi. Mengevaluasi itu guru meminta siswa mengungkapkan pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan proyek. Maksudnya apa mengungkapkan pengalaman-pengalaman itu? Jadi kesan-kesannya bagaimana selama menyusun proyek itu, gitu ya. Oke, sebentar. Ini ada apa ya? Ini. Baik. mm, Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Ini sebenarnya banyak sekali ya, tapi kalau dijelaskan semua nampaknya akan ini apa itu eh moderator nampaknya ada sedikit masalah ya ini ya. Sebentar. Yang saya bagikan, yang saya bagikan apa mungkin ini saya. Oke. Sudah terlihat belum yang saya bagikan? Sudah, Oh, sudah sudah tidak. ya, oke. Ya, ini mahasiswa saya nampaknya. Mohon maaf, G. Oh, saya pikir itu tadi hanya di layar saya. Baik, selanjutnya, G. Ada model yang lain, yaitu ada problem based learning. Ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri ya tahapannya ya. Saya rasa mahasiswa sekarang sudah pinter-pinter. Nah, cuma bedanya dengan discovery learning, problem based learning ini yang diberikan itu adalah masalah ya. Jadi yang untuk pemberian apa itu pertanyaan atau di awal itu kan guru harus memberikan bahan ya, itu permasalahan. Berupa permasalahan untuk dicari solusinya oleh siswa. Maka dari itu ada penyelidikan mandiri, ya ada penyelidikan berkelompok dan mengembangkan dan menyajikan karya gitu ya. Nah, selanjutnya ada kontekstual. Nah, ini kontekstual itu pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivistik. Nah, ini yang tadi Ibu Berlian sampaikan ya. Jadi model pembelajaran itu diturunkan dari teori belajar. Nah, kontekstual itu dari konstruktivistik atau konstruktivisme. Ada juga yang tadi discovery dan inquiry, pembelajaran inquiry, discovery itu juga diturunkan dari konstruktivistik. Nah, karena memang proses membangun pengetahuan sendiri ya, konstruktivisme itu. Tentu saja kalau kontekstual, pembelajaran kontekstual itu harus yang eh, sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya, jadi harus cocok bahan yang diberikan guru, topik-topiknya gitu ya. Nah, selanjutnya ada pembelajaran inquiry. Nah, ini sering orang itu bingung ya membedakan inquiry dan discovery. Nah, ini merupakan pembelajaran yang bedanya kalau discovery itu menemukan konsep, kalau inquiry itu untuk penyelidikan, tapi tidak harus menemukan gitu ya. Nah, baik eh, ini yang sudah ada ya beberapa langkah-langkah inquiry, merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis ya, menguji jawaban tentatif dan sebagainya. Nah, ini ada model pembelajaran yang saat ini apa ya, kalau discovery learning, problem based learning itu apa namanya
itu kurikulum 2013 sudah ada. Sejak K13 itu sudah banyak digunakan ya. Kalau di kurikulum Merdeka ya sesuai dengan aturan KBS yang ada di capaian pembelajaran itu ada pedagogi genre. Nah, ini tertulislah ya di CP-nya Mapel Bahasa Indonesia bahwa yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah model pedagogi genre. Pedagogi genre itu ada 4 tahap. Yang pertama tahap membangun konsep. Ini sama dengan yang awal tadi ya, guru menyiapkan bahan, entah itu teks, gambar, video, ya. Kemudian pemodelan. Nah, pemodelan ini guru menyiapkan teks ya untuk siswa baca atau berupa audio. Nah, bisa dibaca lebih lanjut ya di sini. Kemudian mengonstruksi teks bersama. Ini adalah langkah selanjutnya setelah membaca atau setelah menyimak video tadi itu apa. Misalnya kegiatan selanjutnya melengkapi dialog, meringkas ya, meringkas dari teks yang sudah dibaca dan lain sebagainya. Nah, langkah terakhir adalah mengonstruksi teks secara mandiri. Nah, ini siswa bekerja secara mandiri dengan mencari sumber di perpus, media, internet, atau lain sebagainya. Ini langkah-langkahnya, mungkin materi ini nanti sudah saya share ya ke Ibu Ayunda, nanti bisa di-share ke rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini sedikit saja tentang metode ya, karena metode itu banyak sekali. Misalnya metode yang dari model kooperatif. Model kooperatif itu pembelajaran berkelompok ya. Itu ada STAD, ada Jigsaw, kemudian ada TPS, Think Pair Share, ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kalau ini ya yang saya sampaikan ini ada 6. Jadi banyak sekali metode-metode itu lebih teknis ya. Jadi misalnya pembagian kelompoknya berapa ya. Kemudian setelah pembagian kelompok itu apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi biasanya sintaks kalau yang metode itu pendek-pendek dan panjang ya. Mulai dari pembagian kelompok sampai eh, kesimpulan yang terakhir ya. Nah, jenis-jenis metode ini ada yang di slide ini metode example, non-example, ada metode picture and picture. Kalau metode example, non-example ini guru menggunakan media gambar agar siswa menganalisis gambar tersebut. Apa bedanya dengan picture and picture? Kalau picture and picture ini gambar berseri. Ya, jadi gambarnya itu berlanjut. Nah, ini yang punya flashcard, ya, media flashcard itu bisa digunakan, ya. Misalnya media flashcard apa itu teks prosedur ya. Itu kan ada langkah-langkahnya ya. Langkahnya setelah eh, misalnya langkah membuat roti, ya, roti. Langkahnya pertama apa? Ya, mengocok telur atau apa ya. Itu bisa menggunakan picture and picture ya karena berseri, ada lanjutannya gambarnya. Metode number head together atau disingkat NHT. Nah, ini terkait penomoran ya, pembagian kelompok, kemudian guru memberikan nomor kepada tiap kelompok, nanti siapa yang maju duluan sesuai nomor itu. Metode kooperatif script. Kooperatif script itu berkelompok dua-dua, ya berpasangan dua-dua, yang satu menjadi pendengar, yang satu menjadi pembicara. Nah, pembicara nanti menyampaikan menyampaikan materi ya, kepada pendengar. Selanjutnya bergantian yang pendengar menjadi pembicara. Seperti itu terus ya. Eh, dan pada akhirnya nanti apa ya ada tahap mengingat ya. Mengingat dari yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi. Ada metode jigsaw. Jigsaw itu terkait dengan kelompok ahli dan kelompok asal ya. Dan juga metode mind mapping itu metode peta konsep. Jadi banyak sekali ya kalau mata kuliah strategi pembelajaran biasanya sih tidak hanya teori seperti ini ya, Bu Ayunda, Bu Berlian,
dan juga rekan-rekan mahasiswa. Jadi biasanya tetap ada praktiknya ya di depan. Walaupun tidak semua maju. Kalau di kampus saya ada mata kuliah micro teaching itu baru setiap mahasiswa nanti diberi kesempatan maju ya ke depan. Baik, nah ini yang terakhir ya mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Pemilihan metode itu sangatlah penting ya. Rekan-rekan mahasiswa nanti kalau menjadi guru, mana metode yang tepat, pakai model apa, ya. Model pembelajaran tadi kan banyak ya, discovery, ada eh, PBL, project based learning. Nah, itu silakan tidak harus itu-itu saja ya, bisa divariasikan. Supaya apa tujuannya? Tentu biar pembelajarannya itu menyenangkan ya. Siswa memperoleh pembelajaran yang bermakna, materi tersampaikan, dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu ya yang terpenting. Nah, faktor-faktornya apa? Harus menentukan tujuan pembelajarannya apa dulu, baru memilih metode. Materinya apa dulu, karakteristik siswanya bagaimana, karakteristik guru bagaimana, media, dan juga lingkungan. Lingkungan ini penting ya, walaupun mau menggunakan model yang sangat menarik, tapi lingkungan tidak kondusif juga tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Ya, jadi dibutuhkan lingkungan yang kondusif, lingkungan belajar yang nyaman, gitu ya. Saya rasa itu, mohon maaf jika mungkin lebih dari 15 menit atau agak cepat-cepat ya. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut tadi adalah penyampaian yang sangat luar biasa dari beliau, Ibu Nurul Dwi Lestari, Magister Pendidikan. Kami ucapkan terima kasih, Bu. Baik hadirin sekalian, penyampaian materi sudah selesai dan kita akan membuka sesi tanya jawab atau sesi penyampaian pendapat. Sesi ini kita akan bagi menjadi 2 kloter. Tiap kloter kami membuka 3 pertanyaan untuk disampaikan, kemudian akan kita tampung terlebih dahulu. Dari apa yang sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh 2 pemateri kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada saudara sekalian untuk bertanya. Mohon sebelum bertanya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaan yang akan ditujukan oleh pemateri yang mana. Terima kasih. Monggo, ada pertanyaan apa tidak ini rekan-rekan? Boleh dong di ini spill wajah-wajahnya mahasiswa IAIN Ponorogo. Apakah sama juga cantik-cantik seperti dari mahasiswa IAIN Kediri? Yang kelihatan cuma Mbak Sahara ya. Yang lainnya tak tampak. Mungkin selain pertanyaan, saudara-saudara bisa memberikan pendapat terkait apa yang sudah diliteraturkan. Silakan disampaikan. Ini sudah paham semua atau bagaimana ya ini? Biasaan mahasiswa ini. Masih ada nggak sih? Masih belum semuanya ya? Masih, sepertinya masih. Iya, ya. Breaking apa? Jadi saya breaking apa? Kalau mata kuliah strategi ini ada di semester berapa nggih, Bu Ayunda? Ada di semester 5. Oh, semester 5. Oke.
semester 5. Monggo teman-teman dari YN Kediri mungkin ada yang mau atau mungkin pesan-kesan, pesan-kesan, Mungkin Atau mungkin kita masukan. dengan masukan. Saya izin bertanya. Silahkan, Mbak. Siapa ini? Monggo, moderator. silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya dan ditujukan oleh pemateri yang mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bunga Nur Hasana, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri semester 3. Saya izin bertanya kepada Bu Nurul dan Bu Berlian. Terserah nanti bisa dijawab oleh kedua dosen atau salah satunya juga boleh. Pertanyaan saya, kan tadi sudah dijelaskan terkait metode, ada metode discovery, inquiry, dan lain sebagainya. Nah, terkait problematika ketika terjun di sekolah nih, semisal. Kan setiap siswa itu atau mahasiswa, tingkat pemahamannya itu kan berbeda-beda. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara mengatasi problematika tersebut? Kan setahu saya, sepemahaman saya di KUMER atau kurikulum merdeka itu mengarahkan kita agar menyesuaikan kemampuan setiap masing-masing individu siswa atau mahasiswa. Gitu. Jadi itu tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi adanya problematika terkait perbedaan tingkat pemahaman siswa atau mahasiswa. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudara Bunga mengenai problematika pengimplementasian terkait perselisihan paham peserta didik yang ditujukan oleh kedua pemateri. Ya. Ini kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab oleh dua pemateri kita ini, Bu? Ada pertanyaan lain tidak? Kalau ada mungkin ditampung dulu. Baik, Langsung dibaca terus mungkin saudara sekalian sudah semuanya dari Twitter. pendapatan pertanyaannya disilakan. Sepertinya belum ada Mbak Zahra ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh baik materi 1 maupun Mungkin oleh Ibu Berlian dan juga Ibu Nurul Dwi Lestari silakan menjawab pertanyaan dari Saudara Bunga terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari saudara yang lain. Disilakan kepada Ibu Berlian dan Ibu Nurul. Monggo siapa dulu? Bu Berlian dulu atau saya? Nanti Monggo. menambahkan gitu aja, Nggih. Saling Nggih. menambahkan. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Bunga. Ini mahasiswa kami dari YN Kediri semester 3 ini mata kuliah media. Memang saya minta untuk ikut karena mereka masih bingung ide untuk membuat media gitu. Jadi saya minta untuk gabung. Em, nah, ini tadi ada sedikit koreksi ya untuk Mbak Bunga. Tadi menyebutkannya yang discovery itu disebutkan metode. Ya, memang mungkin di sumber-sumber lain ada yang menyebutkan strategi, ada yang menyebutkan pendekatan ya. Tapi lebih banyak kalau discovery itu model ya, model discovery learning, model
problem based learning gitu ya. Nah, problematikanya kalau siswa itu kan kemampuannya berbeda-beda ya, maka dari itu memang betul di kurikulum Merdeka itu eh, perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini keragaman konten, keragaman strategi. Jadi memang guru memang harus lebih memiliki banyak keragaman soal ya, mulai dari soal yang tingkat mudah, tingkat sukar, tingkat sedang itu harus punya semuanya karena memang mereka dituntut untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Jadi memang harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, selain eh, keragaman konten, seorang guru juga harus menyiapkan keragaman strategi pembelajaran. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa yang sudah praktik itu ya, ada yang cara belajarnya juga beragam ya di sekolah itu. Jadi bisa menggunakan sekali waktu ya, satu kali waktu itu bisa sebagian kelompok itu diberikan khusus media audio, yang satu kelompok lagi media gambar, satunya lagi kinestetik seperti itu. Memang praktiknya ya, praktiknya saat ini. Jadi sebagai seorang guru tentu harus menyiapkan diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi apalagi itu. Jadi seperti produk juga, misalnya siswa ada yang lebih suka menghasilkan bukan karya tulis ilmiah ya. Jadi bisa tugas-tugas mereka itu dalam bentuk talk show ya, diunggah ke YouTube seperti itu. Itu untuk menjembatani skill mereka yang bermacam-macam itu. Gitu. Jadi tetap kalau masukan jawaban dari saya lebih ke arah guru harus menyiapkan bahan-bahan itu tadi ya. Itu sih tambahan dari saya. Monggo. Baik, terima kasih. Betul, sudah disinggung oleh Bu Nurul terkait pelaksanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu salah satu ciri khasnya adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini sedang didengung-dengungkan. Nah, ini di kurikulum sebelum-sebelumnya memang belum disinggung ya, baru muncul di kurikulum Merdeka ini, di Kurmer. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, berdiferensiasi dari guru, itu yang disebutkan Bu Nurul tadi, meliputi berdiferensiasi konten, bagaimana yang diajarkan dari guru itu apa saja, kemudian berdiferensiasi proses, strateginya di kelas, berdiferensiasi produk, atau yang terakhir berdiferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bagaimana kita membentuk susunan personal kelompok, bagaimana kemudian kita mengelompokkan siswa-siswanya, itu berdiferensiasi. Selanjutnya, yang kedua itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dilihat dari segi peserta didiknya. Yang pertama kita lihat dulu minat belajar siswa, bagaimana minatnya, hmm, kemudian hobinya atau pelajaran yang disukai, materi yang disukai. Selanjutnya adalah didiferensiasikan berdasarkan kesiapan siswa dalam di awal pembelajaran itu seperti apa, sejauh mana kemampuan atau pengetahuan, keterampilan peserta didik. Baru yang terakhir adalah didiferensiasikan berdasarkan gaya belajarnya, apakah dia gaya belajarnya auditori, kinestetik, dan seterusnya. Nah, pelaksanaannya memang banyak tantangan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tapi untuk mendiferensiasikan itu guru bisa melaksanakan asesmen awal. Jadi sebelum proses pembelajaran berlangsung itu diharapkan guru melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui, mendeteksi peserta didiknya seperti apa, kemudian minat, kesiapan, gaya belajar, dan seterusnya untuk kemudian digunakan dalam menyiapkan konten-kontennya, menyiapkan strateginya, dan seterusnya. Gitu ya, memang tantangannya semakin
berat ya untuk calon-calon calon-calon pendidik di era sekarang karena harus bisa menjawab tantangan perkembangan zaman. Nah, anak-anak sekarang kan sudah tidak bisa lagi diajar hanya diminta untuk harus sesuai dengan apa yang dikatakan guru, tidak bisa. Anak-anak sekarang itu diharapkan dapat berkembang kreativitasnya jadi guru sebagai fasilitator, sebagai eh, rekan sharing dan seterusnya. Bukan lagi seperti dulu bahwa semuanya berpusat pada guru. Seperti itu ya. Saya rasa itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, dari pertanyaan yang dijawab dengan sangat baik oleh dua pemateri kita, apakah ada feedback dari Saudara Bunga atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak Ibu Nurul dan Ibu Berlian. Sudah sangat menjawab sekali. Berarti kita sebagai calon pendidik itu harus menyiapkan berbagai macam cara agar agar peserta didik itu dapat menerima materi yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Terima kasih banyak. Baik, bisa dipahami ya Saudara Bunga. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya yang mungkin disampaikan oleh saudara-saudara hadirin sekalian, silakan disampaikan. Mungkin sambil menunggu saudara yang lain menyampaikan pertanyaan, kita bisa melakukan interaksi dengan audiens di sini. Mungkin kesan dan pesan atau alasan kenapa hadirin sekalian mengikuti seminar ini bisa dijawab Saudara Bunga? Ya, baik kita. Kesan dan pesan mengikuti webinar ini menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat sekali, baik untuk matkul saya atau kita, terus untuk kita sebagai calon pendidik ke depannya. Jadi menurut saya sangat ada feedback banyak sekali yang kita dapatkan gitu. Terima kasih, luar biasa sekali penyampaian aspirasinya. Kemudian mungkin kita bisa bertanya pada audiens yang lainnya. Mungkin dari IAIN Kediri lagi, Saudara Siti Yulaiha, silakan kesan dan pesan dan alasan mengikuti webinar pada pagi hari ini. Coba dari Yayan Ponorogo. Saya pengen dengar suaranya deh. Ini mungkin karena hari Sabtu ya. Sabtu-Sabtu sambil santuy jadinya ya. Kediri sudah menyampaikan kesan dan pesan serta alasannya. Mungkin kita bisa dengar dari mahasiswa IAIN Ponorogo. Kita pilih secara acak ya, biar kita tahu suara indahnya mahasiswa IAIN Ponorogo. Kepada Saudara Ayu Anggita, silakan menyampaikan pesan dan kesannya. Saudara Mbak Ayu kita. Ini kelihatan. Ada yang on cam itu sepertinya Mbak Sinta IAINPO. Singkatannya IAINPO ya. Tapi ini sudah menuju UIN ya, Bu Ayunda ya? Insya Allah, Bu. Kediri juga kan? Kayaknya Ya, baru ya. lagi nunggu SK-nya Oktober ini katanya. Dengar. Jadi UIN Sehwasil, semoga disegerakan lancar. Mungkin apabila Saudara Ayu Ganti, Ma. tidak segera
Dari IAIN Ponorogo, Saudara Sinta Erisma, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Saya izin bertanya saja kepada Bu Berlian dan Bu Nurul. Oke, monggo. Berdasarkan survei dari PISA, kan diketahui siswa di Indonesia itu katanya bisa membaca, tapi pemahamannya dari teks itu masih rendah. Nah, sebagai calon guru, calon pendidik, bagaimana strategi yang bisa kita terapkan nih supaya kita bisa berperan untuk meningkatkan pemahaman siswa dari memahami isi teks. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Saudara Sinta mengenai strategi apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman literatur peserta didik. Ya, pertanyaan ini ditujukan oleh kedua pemateri, nggih, Ibu Berlian Pancarani dan juga Ibu Nurul Dwi Lestari. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, disilakan kepada dua pemateri kita. Saya dulu atau Bu Nurul dulu? Monggo Bu Berlian. Sebetulnya iya ya, sempat ramai juga di beberapa media sosial itu. Saya juga sempat melihat ada beberapa yang menyinggung masalah bahwa siswa-siswa di Indonesia itu bisa membaca, tapi tidak bisa memahami. Bahkan tadi sebelum mengikuti kegiatan temu wicara akademik ini, saya juga sempat menyaksikan ada salah seorang profesor yang menyoroti buku 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 ajar buku ajar siswa-siswa sekolah negeri di Indonesia itu eh, sangat amat tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik pada masanya, kemudian pola pikir yang dikembangkan dalam buku ajar itu juga tidak sesuai gitu. Kemudian menyoroti beban belajar yang dicantumkan dalam buku ajar itu juga terlalu berat dan seterusnya. Jadi memang itu suatu fenomena ya sekarang dan menjadi tantangan kita semua bagi siapa saja, terkhusus bagi para calon pendidik, apalagi kalau sudah berbicara tentang literasi itu sudah otomatis dibebankan pada guru bahasa Indonesia. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya, bahwa eh, apa namanya kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia, berliterasi itu tidak hanya dibebankan pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Seharusnya untuk semua mata pelajaran. Karena tidak mungkin kan kita mengajarkan anak-anak untuk kecakapan berliterasi hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan mata pelajaran bahasa Indonesia itu hanya berapa jam setiap minggu. Kemudian kita bertemu siswa itu hanya berapa berapa kali, itu kan tidak mungkin. Itu seharusnya ada memang kesepakatan dari seluruh pendidik ya, mata pelajaran apapun untuk terus mendorong agar kemampuan literasi siswa-siswa di Indonesia itu juga semakin berkembang, tidak tertinggal lagi dengan negara-negara lain, bahkan tertinggal dari negara tetangga. Itu kan juga sangat memprihatinkan. Nah, terkhusus untuk pembelajaran bahasa di guru pembelajaran bahasa Indonesia itu tadi sudah dijabarkan juga oleh Bu Nurul beragam sekali metode, model, kemudian strategi itu saya rasa bisa dilaksanakan ya. Karena praktik di lapangan itu pengetahuan-pengetahuan itu akhirnya tidak dilaksanakan. Misalnya ada pembelajaran menggunakan tadi disebutkan Bu Nurul ada jigsaw, ada STAD, ada ada beragam sekali yang bisa rekan-rekan mahasiswa pelajari itu kenyataannya itu hanya berhenti di pengetahuannya hanya berhenti pada tahap rekan-rekan apa namanya menyelesaikan studi S1. Setelahnya nanti ketika praktik di lapangan itu hanya
guru meminta kebanyakan, ya tidak semua ya, kebanyakan itu praktek di lapangan meminta siswa hanya untuk membaca, kerjakan tugas halaman sekian, jadi kurang bervariasi. Jadi siswa itu bisa diaktifkan, siswa itu bisa digerakkan. Karena proses belajar itu kalau hanya satu kali membaca dan mengerjakan itu kurang. Bagaimana kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Nurul, kalau siswa diminta untuk menggali informasi, kemudian merangkumnya, kemudian menyusunnya dalam bentuk teks, kemudian apa namanya menampilkan, mempresentasikan, sudah berapa kali itu proses belajarnya. Nah, tentu itu proses yang berkali-kali itu akan membuat siswa lebih lebih dapat memahami apa yang sedang dipelajari dibanding dengan kita hanya meminta siswa eh coba baca teks halaman sekian, kemudian dikerjakan latihan-latihan setelahnya. Itu kan hanya prosesnya satu kali dan paling hanya tidak akan membekas dalam ingatan siswa. Nah, memang menjadi tantangan dan sulit juga ya untuk kemudian membuat inovasi-inovasi pembelajaran semenarik mungkin, bagaimana siswa kemudian menggemari bahasa Indonesia, kemudian gemar membaca dan tidak hanya membaca saja tapi juga mendalami apa yang dibaca. Itu saya rasa dari saya. Mungkin Bu Nurul ada tambahan? Oke, sudah terjawab dengan baik sekali ya oleh Bu Berlian. Ya, itu tadi Mbak Sinta ya. Ya, saya hanya menambahkan mungkin kalau terkait membaca pemahaman itu perlu guru memvariasikan metode-metode membaca ya, seperti SQ3R ya, metode membaca cepat mungkin ya, membaca pemahaman itu. Jadi dan juga latihan-latihan yang beragam seperti mengisi apa kalimat yang rumpang, kemudian mencari ide pokok, ide penjelas. Saya rasa dengan latihan-latihan seperti itu siswa akan meningkat ya. Cara ngeceknya ya pastinya itu bisa melalui itu ya. Kalau mata kuliah membaca itu ada camp kemampuan efektif membaca. Nah, itu bisa diukur lewat situ ya. Jadi apakah meningkat ya setiap ya berapa bulan sekali ya dites lagi gitu. Jadi semakin kalau untuk tingkat mahasiswa mungkin saya sarankan itu ya ikut UKBI ya, UKBI Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia itu untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan itu. Terima kasih Mbak Sinta Erisma, ini asli Ponorogo ya, Mbak Sinta ya? Ya, Bu, asli Ponorogo. Oh, wah. Oke, oke. Mantap, Bu. Saya kembalikan moderator. Baik, dari pertanyaan yang dijawab sudah dengan sangat baik oleh dua pemateri kita, apakah ada feedback dari Saudara Sinta atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Nurul dan Bu Berlian. Baik, bisa dipahami ya Saudara. Mungkin ada lagi saudara kita yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, disilakan. Sambil kita menunggu 5 menit ke depan, mungkin Saudara Sinta tadi belum bisa menyampaikan kesan dan pesannya ya. Karena tadi langsung menyampaikan pertanyaan. Mungkin disilakan Saudara Sinta untuk menyampaikan pesan dan kesan, serta alasan kenapa kau mengikuti seminar, webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Zahara. Jadi kesannya mengikuti webinar pada pagi hari ini, kita jadi dapat lebih membedakan dari yang dijelaskan Bu Berlian tadi, apa itu model, apa itu strategi, dan sebagainya, karena sejujurnya agak sulit membedakan satu sama lain seperti yang dijelaskan tadi.
Begitu. Jadi dengan mengikuti webinar ini jadi lebih jelas dan paham. Begitu. Begitu juga dari Bu Nurul tadi menjabarkan tentang metode atau strategi yang dapat kita gunakan mungkin kedepannya ketika kita mengajar jadi guru bahasa Indonesia nantinya kita dapat menerapkan hal itu. Penyampaian yang sangat baik sekali dari Saudara Sinta. Semoga webinar ini bisa menambah ilmu kita semua. Kemudian, kalau misal tidak ada yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapatnya lagi, mungkin satu kloter dari sesi pertanyaan ini sudah cukup, ya. Cukup sepertinya Mbak, kalau memang sudah tidak ada yang mau sampaikan lagi. Bisa diakhiri foto bersama mungkin nanti. Baik. Mungkin berakhirnya sesi jawab menandakan berakhirnya sesi webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari webinar ini, kita jadi lebih belajar dan mengetahui tentang metode, tujuan, model, strategi, peran pendidik dan juga peserta, serta beberapa faktor intern atau ekstern yang dapat menambah wawasan kita sebagai calon pendidik. Semoga apa yang disampaikan pemateri dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga pada kesempatan lain kita dapat bertemu kembali dan ya, ini tidak terputus sampai di sini. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, saya screenshot terlebih dahulu untuk sesi fotonya. Mohon peserta hadirin meng-on-kan kameranya terlebih dahulu sebagai sesi foto bersama. Oke, layar pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, selanjutnya yang ketiga. Yang keempat, banyak yang belum on cam ternyata. Mungkin untuk saudara yang belum meng-on-kan kameranya, disilakan meng-on-kan kameranya terlebih dahulu sebelum kita akhiri sesi webinar pada pagi hari ini. Sampai yang kelima sudah selesai. Moderator. Terima kasih Bu Berlian dan terima kasih Mbak Sahara. Sama-sama. Terima kasih Bu Ayunda, Bu Berlian. Mohon maaf jika Bu ada Nurul. kurang-kurangnya. Mohon Sampai- izin. Sampai jumpa di lain Sampai kesempatan. jumpa. Amin. Saya akhiri ya. Oke, monggo.